Para ikhwan rahimakumullah, kalau makanannya itu makanan haram, maka darah yang tercipta dari makanan tersebut darah haram. Kalau makanannya berasal dari barang najis, maka darah yang tercipta dari situ darah najis. Ya. Setelah darah itu diolah, dibersihkan oleh ginjal dan pankreas, maka masuklah ke jantung. Nah, di jantung ini ada yang namanya kolbu, dalam arti bukan jantung ini, tapi sesuatu anasir yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kolbu. Ya. Bagian luarnya nafsu. Di dalamnya kolbu. Di dalam kolbu itu ada ruh, ada sir, dan macam-macam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kolbu bisa menghadap kepada Allah, bisa ingat kepada Allah, jika darah yang masuk ke dalamnya yang menggerakkan kolbu tersebut adalah darah haram atau darah najis. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, termasuk para aulia, wali-wali besar, namanya mahfud, kalau Nabi maksum. Itu jelas. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi yang kedua, ya, dibedah lagi karena persiapan untuk memasuki usia balik. Kemudian berikutnya dibedah lagi oleh malaikat Jibril yang ketiga kalinya. Untuk apa? Persiapan menerima wahyu. Kenapa? Untuk menerima wahyu, yuha ilayya. Ya. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berbicara kepada manusia. Suruh memberitahu kalau Nabi manusia biasa sama dengan mereka, kan gitu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Tapi orang kalau hanya menerjemahkan sampai di sini, udah Rasulullah sama dengan kita. Tapi berikutnya lihat, yuha ilayya, diwahyukan oleh Allah kepadaku. Artinya beliau menerima wahyu dari Allah. Untuk menerima wahyu, prosesnya pertama dibersihkan hatinya dari darah yang menjadi simpul setan. Yang kedua dibersihkan lagi darahnya secara khusus ketika akan masuk usia balik. Sehingga ketika balik Nabi benar-benar terpelihara dari keinginan-keinginan nafsu yang menjerumuskan dia kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dibersihkan lagi hati Nabi. Untuk apa? Persiapan menerima wahyu. Nah ini, jadi bukan perkara kecil menerima wahyu. Itu. Makanya dijelaskan pada nabi-nabi yang lain. Bagaimana Nabi Musa saat terima wahyu. Yang terjadi, ya, Nabi Musa dipaksa sama umatnya agar supaya menampakkan Tuhan kepada mereka. Akhirnya Nabi Musa mewakili untuk membuktikan kepada umatnya Tuhan itu ada. Dan Nabi Musa minta agar supaya Allah memperlihatkan diri kepada beliau. Allah katakan, kamu tidak bisa melihat aku. Tidak akan mampu. Akhirnya Nabi Musa disuruh melihat ke gunung. Lihat gunung itu, di mana kata Allah, aku akan tajalli dengan gunung itu. Dan Allah tajalli bukan zatnya, baru cahayanya. Jadi cahaya jalalnya Allah, dibuka hijabnya, gunung melihat cahaya jalalnya Allah, bergetar dan berkeping-keping pecah. Saking dahsyatnya cahaya jalalnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini juga rahasia kita membaca asma itu. Jadi di balik asma Allah yang 99 yang kelihatannya ya biasa-biasa, di situ ada kedahsyatan. Sebagaimana bolak-balik saya ceritakan, bagaimana Nabi ketika ditodong, Muhammad, nyawamu ada di ujung pedangku. Tinggal geser pedang ini, leher kamu putus. Karena pedangnya bukan pedang sembarangan, pedang untuk perang. Berbeda dengan pedang yang lain. Muhammad, nyawa kamu ada di ujung pedangku. Geser sedikit, putus leher kamu. Kata orang kafir yang nodong Nabi. Begitu Nabi bangun, tenang Nabi. Kenapa? Lah ini juga rahasia Allah. Nabi tidak boleh takut. Kenapa? Pimpinannya Nabi adalah pimpinan para wali kutub. Untuk jadi wali, la khaufun alaihim wa lahum. Lah gimana komandannya orang yang tidak punya rasa takut harus takut? Maka Nabi tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Itu. Jadi keberanian Nabi di atas wali kutub yang tertinggi. Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, orang yang tidak punya rasa takut pada apapun kecuali hanya kepada Allah. Tapi rasa takut keberanian ini jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bangun ditodong, senyum Nabi. Kalau kita kira-kira gimana? Coba kalau kita ditodong gimana? Langsung keluar keringat, kalau perlu mencret. Kalau perlu kencingnya keluar tidak terasa, iya kan? Orang ketakutan kan begitu, terkencing-kencing. Itu kalau kita. Dan Nabi dengan ketenangannya hanya berkata, Muhammad, siapa yang bisa melindungi kamu sekarang? Nabi dengan satu kalimat, Allah. Apa yang terjadi? Jatuh pedangnya. Jadi dengan kata Allah, gemeter jatuh pedangnya. Coba kita dicegat sama begal. Ditodong. Bilang Allah, Allah, teriak-teriak. Tambah gimana begalnya? Tambah semangat begalnya. Kalau kita yang ngomong Allah. Kenapa? Kalimat Allah yang kita ucapkan tidak ada isi. Sehingga pelor kalau tidak ada isinya bisa meletus enggak? Tidak akan bisa meletus. Itu. Lah, untuk punya isi itulah kalimat-kalimat ini baru terisi kalau orang tersebut dapat ijazah khusus asror terhadap asma-asma yang dibaca. Dan ijazahnya harus nyambung pada Nabi. Ada yang tidak ada ijazahnya. Kok bisa juga? Ada yang bisa kebal. Kenapa? Yaitu mereka yang menjadikan setan sebagai nabinya. Diberi juga oleh Allah. Itu. Tapi apa tebusannya? Harus syirik. Dia harus nyembah setan. Mengatakan, saya punya khodam jin. Jangan-jangan kita yang jadi khodam. Punya khodam jin. Banyak kan yang ngomong gitu. Ya, untuk datangkan khodamnya harus menyediakan bunga warna 7 rupa. Jajanan pasar 7 rupa dan macam-macam. Gitu kan? Jadi yang jadi khodam siapa? Coba. Menyediakan makanan mereka. Kan dia yang jadi khodam. Ditipu. Jadi orang toriko ada usaha kayak begituan. Itu. Kalau diiming-iming begitu jangan mau. Kalau mau bisa-bisa lepas toriko Anda.